sangat drastis bertolak belakang. Pada saat Yesus dilahirkan, penderitaan yang terjadi, ratap tangis yang begitu dahsyat karena kehilangan anak. Tetapi saat ini, ketika orang merayakan hari kelahiran Yesus, di mana mereka semua bersuka cita, bahkan menghabiskan uang, menghambur-hamburkan uang hanya demi kesenangan pribadinya, lalu bisa mengatasnamakan itu kesenangan buat Tuhan. Tidak, saudara, itu buat pribadi. Dia menghias rumahnya, dia menghias pohon Natal begitu rupa. Saudara, dia lupa. Seharusnya ketika Yesus dilahirkan di dunia ini, dia sudah harus siap bagaimana sebenarnya Yesus datang membawa pedang. Berarti berbicara membawa pedang, di mana pedang itu berbicara untuk berfungsi memisahkan, saudara, jiwa dan roh kita terpisah dengan pedang tersebut. Kebenaran Tuhan itu yang memisahkan saudara dan saya sehingga kita terpisah dari dunia ini. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Memperingati hari kelahiran Yesus, seluruh gereja, seluruh orang percaya, bahkan mereka memasang slogan, Yesus datang membawa damai. Damai di surga, damai di bumi. Saudara, ini yang sering kita dengar. Bahkan semua bersuka cita. Semua mulai mempersiapkan rumah-rumahnya dengan hiasan-hiasan, lampu yang warna-warni, memasang pohon Natal dengan kerlap-kerlip warna-warni, menggambarkan kebahagiaan. Mereka memikirkan bahwa Yesus datang membawa kebahagiaan. Yesus datang ke dalam dunia ini yang dia pikirkan membawa damai. Tetapi apa yang kita pelajari dari firman Tuhan? Apa yang kita pelajari dari Alkitab? Benarkah Yesus datang ke dunia ini membawa damai? Karena ada firman Tuhan yang mencatat bahwa Yesus datang membawa pedang. Kalau Yesus datang ke dunia ini membawa damai, berarti seharusnya tidak ada masalah. Seharusnya ketika ada Yesus lahir dan akan lahirnya Yesus, justru tidak ada penderitaan. Tetapi yang terjadi justru ketika Yesus mau dilahirkan di dunia ini, penderitaan sudah dimulai dari pribadi Maria, ibunda dari Yesus Kristus Tuhan. Dia harus mengalami penderitaan tersebut terlebih dahulu. Bahkan sampai Yesus dilahirkan, penderitaan pun dialamin bukan sama Yesus, tetapi orang banyak pada saat itu. Semua kehilangan anak sulungnya. Semua anak-anaknya kehilangan karena dibunuh. Karena berusaha untuk membunuh Yesus, tidak tahu di mana Yesus berada, semua bayi-bayi di bawah 2 tahun, semua harus dibunuh. Saudara, inikah membawa damai? Yesus datang bukan membawa damai. Yesus datang membawa pedang. Justru Yesus datang, masalah terjadi. Yesus datang, justru terjadi pembunuhan. Saudara, tetapi sekarang ini orang percaya justru merayakan hari Natal, merayakan kelahiran Yesus. Mereka berpikir dengan sukacita, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Yesus dilahirkan di dunia ini, itu suatu kebahagiaan. Tapi mereka tidak pernah mempelajarinya, menyadarinya. Ketika Yesus dilahirkan, justru pada saat itu, bukan kebahagiaan seperti sekarang ini yang orang rayakan. Justru pada saat itu, ketika Yesus dilahirkan, ketika Yesus ada di dunia ini, penderitaan selalu terjadi. Maria mengalami terlebih dahulu penderitaan tersebut. Bahkan pada saat itu orang-orang semua kehilangan anak-anaknya karena dibunuh. Mari saudara, kita melihat realitas yang begitu bertolak belakang. Sangat drastis bertolak belakang. Pada saat Yesus dilahirkan, penderitaan yang terjadi. Ratap tangis yang begitu dahsyat karena kehilangan anak. Tetapi saat ini, ketika orang merayakan hari kelahiran Yesus, di mana mereka semua bersuka cita, bahkan menghabiskan uang, menghambur-hamburkan uang hanya demi kesenangan pribadinya, lalu bisa mengatasnamakan itu kesenangan buat Tuhan. Tidak, saudara, itu buat pribadi. Dia menghias rumahnya, dia menghias pohon Natal begitu rupa. Saudara, dia lupa. Seharusnya ketika Yesus dilahirkan di dunia ini, dia sudah harus siap bagaimana sebenarnya Yesus datang membawa pedang. Berarti berbicara membawa pedang, di mana pedang itu berbicara untuk berfungsi memisahkan,
Saudara, jiwa dan roh kita terpisah dengan pedang tersebut. Kebenaran Tuhan itu yang memisahkan saudara dan saya sehingga kita terpisah dari dunia ini. Sebenarnya ketika Yesus datang ke dunia ini, dia membawa pedang, dia membawa masalah. Masalahnya adalah saudara harus meninggalkan kenyamanan dunia ini. Saudara harus menanggalkan segala sesuatu yang menyenangkan dari dunia ini. Semua fasilitas, kekayaan, kehormatan, harga diri, semua harus terpisah dan harus kehilangan. Inilah penderitaannya. Manusia harus mengalami penderitaan kalau dia mau menerima Yesus. Tidak bisa dua-duanya. Mau menerima Yesus lalu menerima kebahagiaan. Kita harus mengabdi kepada satu Tuhan. Tidak bisa kepada dua Tuhan. Kalau kita mau menerima Yesus, maka kita harus rela menderita bersama dengan Tuhan. Supaya kita pada akhirnya bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana mungkin saudara dan saya kita bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan kalau kita tidak pernah mau menderita bersama dengan Tuhan. Begitu banyak orang percaya pada saat ini, maunya dia bahagia bersama dengan Tuhan di dunia ini, lalu nanti bahagia juga di surga bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti ini. Justru firman Tuhan mengajarkan mengabdilah kepada satu Tuhan. Saudara, mari kita menyadari hidup ini, bahwa Yesus datang membawa pedang, berarti harus terjadi pemisahan, berarti harus terjadi pembuangan dan pemotongan dalam kehidupan kita, yaitu karakter-karakter dalam hidup kita, segala kenyamanan dalam hidup kita yang harus kita pisahkan, harus kita tinggalkan, harus kita tanggalkan, semua hanya untuk Bapa di surga. Kita memilih Yesus, maka kita harus melepaskan dunia. Kita memilih Dia, maka kita harus menanggalkan dunia ini. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang harus kita sadari. Kita harus mengabdi kepada siapa? Kepada dunia atau kepada Yesus Kristus Tuhan? Kalau saudara mengabdi kepada dunia, maka saudara harus meninggalkan Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara mengabdi kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara harus meninggalkan dunia. Ingat, Yesus datang membawa pedang, bukan membawa damai. Yang diharapkan orang percaya pada saat ini, dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka dia bisa kaya, dia bisa damai, dia bisa hidup dengan nyaman. Lalu dia mau bersama-sama dengan Tuhan selalu. Bahkan di dalam kehidupan setiap harinya, yang dia panjatkan justru Tuhan berkati aku setiap hari. Adakah dia memikirkan apa yang harus dia berkati untuk Tuhan supaya Tuhan disenangkan? Begitu banyak orang merasa disukakan, merasa disenangkan karena Tuhan. Tapi dia tidak pernah berpikir dia harus bisa membuat Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan karena perbuatannya dia. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sering kita bernyanyi, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Begitu banyak orang merasa hatinya bersuka karena Tuhan. Begitu banyak orang dia bahagia karena dia percaya Yesus. Begitu banyak orang dia merasa hidupnya diberkati karena Tuhan. Tapi seharusnya yang dia pikirkan, yang kita pikirkan, biarlah hati Tuhan yang disukakan karena perbuatan kita. Biarlah dia disenangkan karena hidup kita, karena perbuatan kita. Saudara, suatu fokus yang berbeda. Suatu fokus yang berbeda. Seharusnya kita bernyanyi bukan seperti tadi, tapi kita bernyanyi, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatimu bersuka karenaku. Harusnya kita yang membuat hati Tuhan bersuka. Selama ini begitu banyak orang merasa hatinya bersuka karena Tuhan. Jadi saudara, mulai sekarang, di mana kita menyadari kelahiran Yesus di dunia ini, menyadari kelahiran Yesus, dia membawa pedang, maka kita harus bisa rela menderita bagi hidup kita ini, tanggalkan dunia ini, tapi kita semua itu rela lakukan, penderitaan itu rela kita hadapin, supaya hati Tuhan bergembira karena perbuatan kita. Hati Tuhan bergembira karena kita rela menderita bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita dapat hidup mengarahkan terus bagaimana menjadi serupa
seperti Kristus. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Euforia Natal semua hanya fokus pada diri sendiri. Tapi sekarang saya mengajak saudara, mari. Justru kelahiran Yesus, kita harus pikirkan bagaimana kita bisa menyukakan Dia. Yang rela lahir di kandang domba. Yang rela lahir di tempat yang hina. Tapi kita harus bisa menyukakan Dia. Membuat Dia berbahagia. Membuat Dia bersuka. Karena perbuatan saudara dan perbuatan saya. Mari saudara, sekaranglah waktunya. Kita senangkan Dia melalui hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.